Indonesia memiliki ragam kuliner tradisional berbahan pisang yang masih digemari hingga saat ini. Salah satunya adalah getuk pisang. Kudapan ini seringkali menjadi pilihan buah tangan dari Kediri. Bahkan tidak hanya eksis di sekitar kawasan Kediri, tapi juga hingga pelosok tanah air. Berikut ini kami hadirkan keseruan membuat getuk pisang yang kami rangkum dalam segmen Sehari Menjadi. Sebagai salah satu negara penghasil pisang terbanyak di dunia, tidak aneh jika ada beragam olahan dengan bahan dasar buah pisang di berbagai penjuru tanah air. Salah satunya getuk pisang. Ada yang pernah mencicipi? Getuk pisang adalah salah satu kudapan khas dari Jawa Timur yang dikenal dengan warnanya yang merah pekat dan dibungkus daun pisang. Ya, selain tahu, getuk pisang bisa disebut sebagai salah satu kuliner asal Kediri, Jawa Timur yang sudah cukup dikenal. Sementara pada umumnya getuk terbuat dari singkong, getuk ini menggunakan pisang sebagai bahan baku yang memberikan cita rasa lebih asam, manis, dan legit. Asli Kediri, jadi sering juga ngerasain ini. Rasanya juga enak sih, menurut saya. Manis, gurih, campur gitu. Kalau yang ini sih menurut saya masih affordable ya. Maksudnya kalau buat oleh-oleh kita masih oke lah. Rasanya juga enak. Mungkin tapi untuk ketahanannya mungkin ya nggak sampai lama. Tapi enak kok, rasanya enak juga harganya. Getuk pisang ukuran kecil dibanderol Rp1.000 hingga Rp1.500 per buah. Untuk yang lebih besar Rp5 hingga Rp7.000 saja. Harganya pun ramah di kantong. Makanan cemilan ini sudah ada sejak era kerajaan di Indonesia. Rupanya proses membuat getuk pisang ini cukup mudah loh. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Tadi sudah lihat kan getuk pisang khas dari Kediri. Dan ini kita akan mengolah dan juga memproses pisang rojo nongko atau pisang nangkanya. Kita akan bikin jadi getuk nangka. Saksikan selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi kali ini. Permisi. Walau ada begitu banyak varietas pisang yang digunakan untuk membuat getuk tidak boleh sembarangan. Produsen getuk pisang hanya menggunakan pisang jenis Raja Nangka karena memiliki cita rasa manis asam serta aroma yang khas. Pisang Raja Nangka juga memiliki tekstur yang agak keras sehingga tidak lembek ketika dikukus. Apalagi untuk membuat olahan getuk, pisang yang digunakan adalah pisang yang masih setengah matang. Setengah matang ya? Allah. Asepet. Campurkan sedikit pisang Raja Nangka yang sudah matang atau pisang jenis lain yang memiliki rasa manis dan tekstur lebih lembut agar getuk pisang tidak terlampau keras. Kalau dikasih ini aromanya lebih mantap nanti. Aromanya lebih mantap. Kalau pakai ini semua? Nggak bisa. Nggak keras juga ya? Nggak keras. Nggak keras, nggak wangi. Harus ada perpaduan wangi antara keduanya ya? Iya. Berapa persen dicampur sama pisang yang jenis Sandi ini, Mas? Kalau persentasenya ini 20-25 lah. Pastikan juga pisang yang digunakan berkualitas baik. Entah ini nih. Kalau orang sini bilang ya karena kena virus, ini kalau dimasak pun, dikukus pun nggak bisa berubah warna. Jadi tetap putih aja gini. Jadi kalau di mixer, geduknya warnanya belang-belang. Oh jadi ini jangan dipakai ya? Tidak dipakai, Oh, dibuang gitu. tak pikir proses ngupas itu proses yang mudah, ternyata panjang ya. Sambil ngecek juga, yang ini pisang yang sakit ya? Ya kayak kalau kayak kapuk ini kayak. Setelah melalui proses pengupasan dan penyortiran yang panjang, pisang selanjutnya dikukus. Langsung. Nanti dia akan berubah warna menjadi kemerahan. 4 jam. Proses pengukusan juga masih menggunakan kayu bakar untuk menambah cita rasa makanan. Pisang yang awalnya berwarna putih berubah menjadi kemerahan. Fenomena ini disebabkan oleh reaksi Maillard, yaitu proses kimia yang terjadi saat gula dalam pisang bertemu dengan asam amino selama pemanasan. Jadi perubahan warnanya alami ya, tanpa menggunakan tambahan pewarna makanan. Setelah itu haluskan pisang.
Usahakan pisang halus sempurna agar ketika disantap, getuk pisang terasa lembut dalam setiap gigitan. Kata abangnya kalau mau benar-benar halus, karena ini kan arah putarannya ke kanan, berarti tangan kita ke kiri, jadi dia benar-benar akan halus. Karena tipikal getuk pisang ini dia memang halus dan lembut. Setelah halus, pisang akan dikemas ke dalam ukuran kecil. Untuk membuat getuk pisang dengan ukuran yang sama, gunakan bantuan paralon ini ya. Tekan mesin agar adonan getuk pisang menjadi padat, tidak berongga. Kita menahan dengan jari ketika dia sudah kerasa nih adonannya. Nah, baru kita berikan rongga udara, tarik, rapikan. Taruh sini. Nggak usah dicoba, diputar dikit aja nih. Putar dikit ya. Nih. Oke. Kasih rongga dikit. Udah dapet, kasih rongga dikit. Nah, tarik. Sambil. Dalam sehari, sedikitnya 3.000 buah getuk pisang berukuran kecil dibuat. Pada akhir pekan, jumlahnya meningkat hingga 6.000 setiap hari. Tangan harus bergerak cepat, sebab adonan ini gampang mengeras. Setelah itu, diamkan adonan selama 30 menit hingga betul-betul padat dan bisa dikemas. Ini butuh waktu proses pendinginannya kurang lebih tadi 30-an menit, bahkan bisa lebih. Patokannya adalah ketika didorong itu sudah mulai ada warna mengkilap, berarti dia sudah bisa proses untuk pelepasan dari si peralonnya. Karena kalau enggak dia bakal hancur, jadi harus menunggu dingin. Karena dia cepet banget buat mengeras. Dan tangan kirinya juga harus main, harus narik. Tangan kiri narik, tangan kanan dorong. Dan seperti inilah getuk pisang yang sudah siap dijual. Teksturnya itu rapat, padat, dan masih agak sedikit bikin nahan di sini, tapi nggak terlalu banyak. Ini enak banget kan? Untuk membungkusnya, gunakan daun pisang ya. Selain menambah aroma pada makanan, daun pisang ini mempercantik tampilan getuk dan menambah daya tarik bagi pembeli. Kalau daunnya kita khusus di pisang kepok. Oh, nggak bisa sembarang? Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kepok itu teksturnya kan dia lebih tebal. Pengaruhnya nanti pada saat dipakai kemasan dia bisa lebih tahan lama. Berapa? Salah satu tantangan yang dihadapi produsen getuk pisang Kediri adalah ketersediaan bahan baku. Pisang Raja Nangka itu kebanyakan yang dataran tinggi sama pesisir. Cuman kualitasnya kalau yang dataran tinggi itu lebih bagus karena kandungan airnya kan nggak banyak. Setelah itu kemas getuk pisang dengan daun pisang yang telah dibakar sebelumnya. Kalau ini kan versi yang benar-benar original, versi dari awal, versi jadulnya. Tapi kalau mau yang agak sedikit lebih lembut teksturnya ada. Ini kan agak-agak sedikit masih padat ya. Yang lebih lembut ada. Tapi saya selesaikan pekerjaan saya ini dulu. Nanti saya akan kasih lihat kepada Anda. Gimana cara bikin dia lebih lembut? Dan ini dia variasi yang tadi saya janjikan. Ini menggunakan labu. Ini supaya teksturnya itu akan lebih lembut ya. Ini kita pilih dulu yang bagus-bagus nih. Tapi kayak apa yang bagus ya? Selain hadir dengan rasa manis asam yang khas, tersedia getuk pisang kekinian dengan campuran labu dan juga keju. Yuk kita panen dulu labunya. Dibandingkan labu yang lainnya lebih manis ini, tekstur lembut ini. Oh, lebih cocok ini Ya, untuk dibikin ya. menjadi getuk. Makanan ya, makan segala makanan bisa. Kemudian kupas labu yang sudah matang dan kukus dengan pisang Raja Nangka yang sudah dikupas sebelumnya dengan perbandingan 5:1. Si labu ini lembut sekali. Nih, labunya yang akan kita campurkan. Tuh. Lalu haluskan pisang Raja Nangka dan labu dengan mixer. Tambahkan juga keju untuk menambah cita rasa asin gurih. Setelah halus sempurna, kemas adonan getuk pisang dengan daun pisang yang juga telah dibakar. Yang berbeda, kali ini kita kemas secara tradisional ya. Manual. Maaf ya, Bu. Ya. Bedanya kalau yang sebelumnya itu dia pakai bantuan alat, Ya. pakai peralon. Nah, kalau ini
Manual. Dan lebih gede. Secentong, dar. Tambah lagi setengah. Kurang? Iya. Oke, siap Ibu. Sementara harga getuk pisang besar original dipatok mulai Rp5.000. Harga getuk pisang dengan versi labu keju ini mulai Rp8.000. Icip ya. Oh. Dia tuh jauh lebih lembut ketimbang yang versi original. Dan dia aftertaste itu ada sedikit hint dari si kejunya gitu loh. Nggak terlalu banyak atau tebel. Masih dominan banget rasa pisangnya. Tapi teksturnya itu jauh lebih lembut dan aftertaste-nya ada sedikit kejunya. Wah, ini variasi yang menyenangkan loh. Walau getuk pisang tersedia hampir sepanjang musim, terkadang harganya bisa naik sekitar 20% bila bahan bakunya sedang langka. Khusus pisang Raja Nangka itu sulit dicari. Dan ini tantangan kita semua dan saya berharap kepada pemerintah daerah untuk kita bareng-bareng untuk membudidayakan pisang Raja Nangka dan campurannya yang bagus namanya pisang candi. Pisang candi itu sekarang harganya mahal sekali. Sekarang tiba waktunya kita membandingkan getuk pisang original dan getuk pisang kekinian dengan campuran labu dan keju. Ini kalau scale 1 sampai 10, yang original itu lembutnya sekitar 6 sampai 7, dia tuh kayak 8 sampai 9 gitu loh lembutnya. Dodonya enak, dodonya manis, dodonya khas dari Kediri. Kalau sedang melintas di kawasan Kediri, wah bisa nih memasukkan getuk pisang sebagai salah satu buah tangan Anda untuk kerabat di rumah. Saran saya, usahain beli di hari terakhir pas banget Anda mau pulang ke kota Anda. Kenapa? Karena daya tahannya nggak lama, paling 2 sampai 3 hari. Dan Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Kediri, Jawa Timur.